Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Biar semangat dulu. Shalom. Nah, kurang semangat. Shalom. Ada yang masih buka handphone. Horas. Nah, terima kasih untuk Bapak Ibu, senang sekali. Saya mau bilang pertama kali. Mohon izin setabiak kamanginang. Dang nalau mengajari kami. Poso de pion. Di butuh halawan ini. Tapi kita mau bersama-sama, sama-sama mau berefleksi, mau bersama-sama menghayati panggilan kita dalam ke 2 hari atau 3 hari ini selama di Sipoholon ataupun di Tarutung ini. Ya, saya Pendeta Freddy Limbong, saya melayani di Zending HKBP. Jadi kerjaan saya memang seluruh Indonesia dan luar negeri, karena kadang ke Malaysia di Sungai Petani melayani para buruh suku anak dalam di pedalaman Jambi, di suku Rupat, dan di sini ada Ibu Dr. Erika Pardede sudah pernah bersama-sama ya Bu ya. Kami bersama-sama ke Pulau Rupat ya, melihat bagaimana sekolah-sekolah sending yang ada di Pulau Rupat. Saat ini tinggal di Pematang Siantar. Tadi ada pendeta Pak Ima Pardede dari HKBP Anugerah Siantar, ada dari Binjai Langkat, dan ada Parsaribu khusus pelayanan ODGJ. Jadi dia di diakonia melayani orang dalam gangguan jiwa. Tapi tenang aja Bapak Ibu, dia enggak gangguan jiwa dia ya. Dia sehat. Baru ada Inang Pendeta Febrisa Borusilaban melayani di daerah Balige. Jadi saya sebelumnya berdiskusi dengan Pak Tobing, dengan diskusi hasil problemnya, masalahnya Del juga mengadakan acara retreat, Del dan juga UHN. Akhirnya kami pecah, saya yang dengan Pak Tobing yang ke UHN dan beberapa tim lagi ke Del. Tapi karena seperti tadi kita dengar Pak Tobing terjadi kecelakaan, jadi saya yang handle dan saya undang adik-adik kita ini yang memang sudah dilatih ya. Dilatih dari tahun 2013 sampai sekarang ke 2023, jadi sudah 10 tahun dilatih khusus dalam penanganan atau kegiatan-kegiatan seperti ini. Untuk itu Bapak Ibu saya minta sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu, khususnya untuk Pak Tobing yang saat ini belum sadar dan masih menangani penanganan operasi. Semalam dia harus dibelah lehernya untuk masukkan alat ya, jadi belum sadar, masih di ICU yang walaupun sudah habis sekitar 300 hampir 400 juta, tapi ada progresnya Bapak Ibu. Ada progresnya, kalau kakinya dikelitik bergerak, sudah ada respon, dan tingkat kesadarannya juga ada perkembangan, dari GCS-nya sudah sampai 7, artinya sudah ada perkembangan. Oleh karena itu marilah kita berdoa Bapak Ibu untuk kesembuhan Bapak Bonar Tobing. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, melalui Roh Kudus-Mu, kami bersyukur buat kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Berbagai macam kejadian, sukacita, duka cita, rasa senang, sakit, itu berulang kali kami rasakan. Namun ada kalanya kami merasa benar-benar tidak sanggup. Kami rapuh Tuhan. Dan dalam kerapuhan kami, itu menjadi bukti bahwa kami harus benar-benar berserah kepadamu dalam segala tatanan kehidupan kami. Khususnya Tuhan, Bapak kami, guru kami, Bapak Pendeta Bonar Lubat Tobing, yang saat ini masih tergeletak di rumah sakit dan belum sadarkan diri. Biarlah Engkau yang memberkati perawatan medis. Engkau pakai dokter-dokter yang menangani menjadi saluran perantara berkat-Mu. Biarlah itu menjadi kesembuhan bagi Bapak Pendeta Bonar Tobing, sehingga beliau dan keluarga dan seluruh kami yang mengasihinya turut merasakan sukacita atas progres kedepannya yang lebih baik. Beliau dapat sadar dan sembuh. Terima kasih ya Bapak. Dan begitu juga dalam kegiatan ini, biarlah Engkau yang turut campur, Engkau hadir bersama kami di retreat fungsionaris
Universitas HKBP Nomensen Medan. Biarlah dari setiap rangkaian yang terjadi, itu adalah kehendak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sekarang mau belajar sama-sama, karena saya tidak tahu Bapak Ibu terhadap apa tujuan awal dari UHN. Ya, saya minta Bapak Ibu udah pasti ngantuk nih. Saya minta dulu bergeser dulu, kita berdiri dulu. Ayo. Kita mau berdiri, mau bernyanyi. Ada yang tahu lagu Making Melody, Bapak Ibu? Saya minta adik-adik bisa hadir di sini untuk bantu buat gerakannya. Ini udah dingin, hujan, jam ngantuk ya. Jadi kita mau bergerak dulu. Ini ada lagunya Making Melody in My Heart. Kita akan bernyanyi tapi ada gerakannya. Bapak Ibu, saya nggak mau tahu di sini mau marga apa, mau anaknya siapa, mau dokter apa, segala macam, profesor. Tapi bagi saya saat ini kita sama, sepakat ya? Sepakat ya? Kita mau sama-sama bergerak. Tidak ada perempuan dan laki-laki, semua sama. Kita mau bergerak, kita mau bernyanyi. Lagunya seperti ini. Making melody in my heart, making melody in my heart, making melody in my heart to the King of King. Ada yang tertinggal ya, tapi habis itu to the King of King. Making melody-nya 3 kali, to the King of King. Ada gerakannya. Coba sekarang adik-adik di sini, bapak-bapak pendeta ini bisa membuat gerakannya. Nanti kita tiru sama-sama. Making melody in my heart, making melody in my heart, making melody in my heart to the King of Kings. Thumbs up. Ya, jadi kalau saya bilang thumbs up, Bapak Ibu juga bilang thumbs up. 2 tangan ya. Oke, kita coba. Making melody in my heart, making melody in my heart, making melody in my heart to the King of Kings. Thumbs up. Making melody in my heart. Digerakkan tangannya. King melody in my heart, making melody in my heart to the King of Kings. Thumbs up, elbows up, making melody in my heart. Ayo digerak. Making melody in my heart, making melody in my heart to the King of Kings. Thumbs up, elbows up, knees bend, making melody in my, jangan lupa elbownya. Melody in my heart, making melody in my heart to the King. Oh, makin semangat Bapak Ibu. Thumbs up, elbows up, knees bend, neck bend, making melody in my heart, making melody in my heart, making melody in my heart to the King of Kings. Thumbs up, elbows up, knees bend, neck bend, tongue out, turn around. To the King. Oke. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan kembali. Makasih Bapak Ibu sudah gerak ya. Ya karena tadi walaupun kita makan snack tarutung itu gulanya banyak sekali ya. Kandungan gulanya banyak. Jadi supaya tidak ngantuk kita bergerak dulu. Nah Bapak Ibu, Om masuk ke suku Parjolo di Hitang.
Alana dileho naking refleksi terhadap tujuan awal UHN. Udah kuboto tujuan awal UHN. Apa tujuan awal UHN berdiri? Saya lihat di sini sudah ada yang warga senior ya. Warga senior ya. Kalau di AKBP sering sekali pakai kategorial lansia. Ya. Lansia, lanjut usia. Tapi kalau gereja-gereja lain udah pakai yang lebih enak didengar, warga senior katanya. Ya, bukan lansia ya. Karena kenapa? Sering sekali kalau dibilang lansia, lanjut usia, nah sudah gugu nih. Dang margugu. Tapi halak Batak, lama tua lam. Nah, kaama suri manduk. Lama tua lam martaji. Ya, jadi warga senior. Senior menunjukkan dia lebih produktif sebenarnya, masih bisa. Nah, apa tuh UHN berdiri Bapak Ibu? Jadi saya mau minta kita saling sharing dulu di sini supaya kami bisa menginventarisir, bisa tahu sama-sama. Jangan-jangan ada yang belum tahu. Apa tujuan UHN menurut Anda? Ada mic-nya Bapak Ibu. Ya. Ayo silakan, saya mau minta Bapak Ibu semua sharing. Kita mau sama-sama dengar dulu. Menurut Bapak Ibu tadi apa sih tujuan awal dari UHN? Oh, tanya satu-satu. Request Bapak itu ada mic-nya, Mang? Ya. Apa menurut Anda Bapak tujuan UHN ini berdiri? Yang saya tahu tujuan UHN berdiri salah satunya adalah agar warga HKBP mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Oke, tepuk tangan dulu. Bapak ini? Tujuan Panjaitan. Pak Panjaitan, tujuan didirikan UHN ini adalah perpanjangan tangan HKBP dalam bidang pendidikan. Oke, perpanjangan tangan. Oke, Pak. Saya Charles Sianturi, paling senior. Ini warga senior nih, paling senior. Lansia, paling banyak ubannya. Oh, lansia. Nah, yang kami tahu seperti yang kata Pak Panjaitan tadi, memang kami dapat pesan bahwa tujuan HKBP ini dirikan ada dua. Pertama, perpanjangan tangan HKBP melayani warga di luar HKBP. Yang kedua adalah HKBP orang Batak perlu punya kebanggaan, punya universitas. Waduh, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Tuh. Ya, ini Bapak Rektor nih. Yang saya ingat dan yang saya apain terkait dengan kenapa UHN berdiri, didirikan oleh HKBP adalah sebagai tempat parsamaion bangsa di Batak. Wah, luar biasa. Parsamean ya. Ya. Ini Ibu Pardede. Dulu saya diceritakan ketika masuk Nomensen, gabe parsameannya karena met. Oke. Ya. Nah, tapi tadi jadi dapat lagi dari pendeta dari ini Pak Nelson. adalah untuk menambah itu barangkali adalah untuk berbuat untuk negeri Ibu Pertiwi melalui pendidikan. Prodio et Patria ya. Oke, untuk Ibu Pertiwi juga. Ya. Saya Hotden Nainggolan. Tujuan UHN berdiri sebenarnya sudah sangat banyak ya. Tetapi intinya kalau kita berbicara mengenai perguruan tinggi tentu tidak terlepas dari Tridharma perguruan tinggi. Yang pertama pendidikan tentu bagi anak-anak HKBP supaya setara dengan masyarakat atau sumber daya manusia lain. Kemudian yang kedua tentu kita katakan adalah untuk menjalankan misi pelayanan dan pengabdian di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan. Dan yang ketiga tentu kita katakan adalah salah satu media untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang masing-masing. Katakan misalnya seperti di pertanian, kemudian teknik dan bidang-bidang lain. Terima kasih. Silakan. Boleh nanti ke belakang untuk pertanyaan selanjutnya, ini dulu ya. Ya silakan Pak. Oke, terima kasih Mang atas kesempatannya. Saya Johnson Rajaguk, WD3 Sipol. Tujuan berdirinya UHN sebenarnya sudah disebutkan dari awal banyak, tinggal menambahi saya Mang ya. Nah, ini merupakan bagian daripada keikutsertaan HKBP untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai amanat daripada Undang-Undang Dasar 1945, di mana gereja tidak boleh bagian daripada negara. Oke, singkat aja Mang. Oke, makasih Amang ya. Terakhir Amang. Jadi menurut saya itu di awalnya itu mencerdaskan pendidikan daripada khusus
warga HKBP. Tapi berkembang sekarang seperti yang dibilangkan oleh Bu Erika, bukan lagi terbatas untuk HKBP, tapi seluruh warga negara Indonesia. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan pandangan. Tapi kalau kita sama-sama dengar tadi, ada yang semakin mengkerucut, tapi kalau kita bilang tujuan awal HKBP, tadi ada yang sudah bilang soal edukasi, pendidikan, tapi lebih mengerucut lagi tadi ke Pak Rektor, parsamaian. Jadi Bapak Ibu, tempat kita sekarang berdiri adalah parsamaian. Saya nggak tahu kenapa harus di Sipoholon ini, ya. Saya nggak tahu gimana ceritanya panitia merancang hingga sini, tapi saya percaya ini jalan Tuhan. Ini adalah karya Tuhan membawa UHN ke Sipoholon ini, ke tempat STGH yang adalah parsamaian. Jadi kalau dibilang STT HKBP, UHN Medan, Siantar, itu kita nggak bisa bicara banyak kalau kita sekarang berada di Sipoholon yang sudah ratusan tahun sebagai parsamaian. Nah, kita mau sama-sama mereview Bapak Ibu. Ada gambar ini ya, ada gambar yang agak ya, pertanyaannya adalah mengapa Nomensen? Universitas HKBP Nomensen, tadi saya sudah dengar juga dari Pak Nelson, walaupun hanya sekilas karena memang euforia kita tadi banyak yang berdiskusi. Sekarang mau kita lihat dulu mengapa Nomensen, kenapa enggak Universitas HKBP Batak atau Universitas Tapanuli, ya, atau yang lain. Tapi kenapa harus pakai Nomensen? Kenapa enggak Johansen? Kenapa tidak Van Asselt? Kenapa tidak Frederick Fabry? Kenapa tidak yang lain? Tapi kenapa Nomensen? Mari Bapak Ibu kita melihat dulu. Dahulu di Jerman, saya mau berangkat dulu ke Jerman ya. Ya bagi yang udah pernah ke Jerman, saya sering di Jerman, Jenderal Sudirman, Pematang Siantar ya. Jenderal Sudirman. Muncul gerakan kebangunan di Jerman. Kebangunan atas konteks hidup Jerman saat itu. Maka gerakan kebangunan ini mempunyai hubungan teologis dengan pietis. Kenapa pietis? Apa itu pietis? Di mana saat itu orang sudah mulai mencari hidup saleh. Enggak senang melihat kejadian-kejadian di Jerman pada saat itu berkembang, termasuk dalam revolusi industri saat itu, yang akhirnya sudah mulai melupakan Tuhan. Dan itu berkembang di Jerman, akhirnya muncullah ada Lutheranisme, Reformisme, Katolik. Dan di daerah Schleswig, di mana Nordstrand, dulu Nordstrand itu daerah Denmark ya, di bagian Denmark, makanya kenapa kalau orang-orang Denmark, Nomensen, Johansen, itu ciri khas orang Denmark ya. Axelsen, pemain bulu tangkis ya, Jorgensen itu Denmark, tapi sekarang sudah masuk di Jerman. Dan di kampungnya Nomensen itu juga mengalami kebangunan. Jadi kita bisa bayangkan hutaon akamanginang adong mahaheun naujui taringotu spiritual yang juga berpengaruh ke Nomensen. Dan akhirnya seorang pendeta bernama Klaus Harms menulis tahun 1817 95 tesis. Dan tesis itu, bayangkan Bapak Ibu dalam satu kota, tesis itu dipakai menjadi khotbah-khotbah. Dikotbahkan, akhirnya Nomensen pun hidup mengenal khotbah dari 95 dalilnya Martin Luther. Dan beberapa poin itu dihidupi oleh Nomensen yang juga berada daerah yang sama di Schleswig, sama dengan Klaus Harms ini. Dan karena kebangunan itu akhirnya ada hasrat untuk muncullah lembaga-lembaga misi. Kebangunan rohani menjadi dasar munculnya gerakan-gerakan lembaga-lembaga misi termasuk Pekarban Injil, dan salah satunya adalah Kongsi Barmen. Di mana RMG ya di kota Barmen tahun 1828 ini adalah kongsi lembaga misi yang mengutus Nomensen hingga ke tanah Batak ini. Dan dosen, saya yakin Bapak Ibu di sini pasti dengan pengaruh sekolahnya masing-masing. Karena fakultasnya beda-beda, pengetahuannya beda-beda, basicnya beda-beda. Tapi Bapak Ibu pasti sadar bahwa di mana aku sekolah itu mempengaruhi cara aku mengajar. Di mana aku sekolah mempengaruhi cara pandangku. Di mana aku belajar, studi, itu mempengaruhi cara pandangku. Jadi bisa saja sama-sama dosen fakultas teknik, tapi beda pandangan. Bisa saja sama-sama fakultas kedokteran, tapi dosen itu punya mazhabnya masing-masing. Dan itu juga berpengaruh sampai
ke sekolah-sekolah. Jadi pengajaran mereka, para dosen-dosen itu dipengaruhi. Jadi dulu yang sangat di Universitas Heidelberg itu sangat berpengaruh. Jadi tamatan Heidelberg kayak Pak Tobing pernah kuliah di Heidelberg sampai 7 atau 8 tahun. Ya, jadi itu mempengaruhi cara dia berteologi. Begitu juga dosen-dosen yang mengajar sekolah misionaris. Dan di mana Nommensen pada saat itu dia sekolah di sekolah misionaris, ada Johann Heinrich Richter, Christian Wallmann, dan ini yang menjadi paling tenar sebenarnya, Frederick Fabry, karena dialah direktur Kongsi Barmer yang mengirim Nommensen waktu itu ke Tanah Batak. Jadi sangat mempengaruhi. Ini profesornya Nommensen ibaratnya, yang akhirnya menggerakkan Nommensen untuk berangkat ke Tanah Batak. Nah, kita mau lihat Bapak Ibu tentang metode Nommensen. Jadi ketika itu dia sangat menggebu-gebu hingga akhirnya terjadilah eskalasi pengabaran Injil, meningkatnya, pertambahannya pengabaran Injil. Ini para tahun 1899 para misionaris yang hadir di Tanah Batak. Ya, luar biasa. Tahun 1899 mereka mengarungi samudra untuk hadir. Saat itu belum ada pesawat, ya, belum ada Garuda. Mereka harus naik kapal beratus-ratus hari. Dan ini Nommensen Bapak Ibu sebelum diutus, dia belajar ke Van der Tuk, orang Belanda yang membuat peta Tapanuli. Jadi ada anekdot, ada joke, kenapa Munson Liman dibunuh. Ada yang tahu Bapak Ibu? Karena Munson Liman datang dari Sibolga mau menuju Silindung, ya, dia tidak tahu bahasa Batak. Padahal pada saat itu ada terjadi yang namanya Perang Padri, di mana setiap mulu adong sibot tarmata, sehat, pamate, rometong, si Munson dan Liman diajari translatornya orang Padang, dokon macai mohop situ tu rohanami mamer kamu. Jadi dok si Munson Liman tuh halak Batak di daerah Adian Koting, waktu itu menjadi gerbang. Roma raja ni di Adian Koting, pacupang dawat Munson Liman di dok Munson Liman macai mohop situ tu rohanami mamer kamu. Animu mohop rohamna sehat. Nah, itu makanya dipamate Munson Liman karena tidak tahu bahasa Batak. Itu menjadi terkenal, dan kata Bataklen itu adalah sindiran. Jadi kita bangga sebagai orang Batak, tapi di Jerman kata Bataklen itu adalah hinaan. Bahwa orang Batak makan kanibal. Jadi itu sebutan orang itu. Kita nggak pernah, Bapak Ibu ada yang tahu kapan, kenapa kita disebut orang Batak? Ada yang tahu? Bapak Ibu kenapa kita disebut orang Batak? Batak doang. Lalu saya pertanyaannya, kenapa saya disebut orang Batak? Karena dari dulu Batak ya. Karena marga Batak. Apakah hanya Batak yang punya marga? Kenapa disebut Batak? Ya oke, aksara Batak. Tapi Batak itu adalah sebutan untuk orang yang menunggang kuda. Jadi pada saat itu kalau dibilang orang Batak, orang yang menunggang kuda. Makanya orang Batak, orang yang menunggang kuda itu identik dengan orang yang pemberani. Orang yang pemberani, orang yang petualang, orang yang tidak pernah lelah, tidak pernah takut. Itulah kenapa kita disebut orang Batak. Ala-ala Batak dakke mabiar, dimanapun berani. Ya. Persoalan kalah belakangan, yang penting mob dulu kan gitu. Itu orang Batak. Dan itu ternyata terinternalisasi ke semua ke generasi bahwa orang Batak orang yang berani, orang yang pejuang, orang yang tidak pantang menyerah. Ya, ketika kami pernah belajar dengan Profesor Olaf Schumann di Malaysia Sabah, bingung Olaf Schumann, profesor orang Jerman ini, karena kami belajar dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Sampai mereka akhirnya give up. Memang di Ibana, memang bola Batak dang terlalu marsiajar, terlalu dua hami alak Jerman. Dang adong dibutuh hamu loja. Sian jemua lu 1 jam 10, anggu hami dak kesongoni istirahat dua hami. Hami dang terus mana. Sampai Profesor Olaf Schumann menyerah. Dang terdungan dang marsiajar. Kenapa? Kenapa kita seperti itu? Mungkin tanpa sadar itu diwariskan ke kita orang Batak, orang yang pejuang. Orang yang tak pernah menyerah. Dan akhirnya supaya Nommensen berhasil, dia belajar dulu bahasa Batak. Dan itu sebagai metode dia yang membuat dia menang. Dia tahu bahasa Batak. Horas madihamu kerajaan nami.
Orang Batak kan suka dibilang razana. Bah, aiseon. Bah, horos mak senadodo hami. Alela asdo raku marnida hamu. Dang didok be mohop situtu rohana hami namer kamu. Las rohana. Jadi itu menjadi metode bagi dia. Dan 13 Oktober 1861 Nomensen ditabiskan sebagai pendeta. HKBP berdiri tanggal berapa Bapak Ibu? 7 Oktober tahun 1861. Tapi Nomensen saat HKBP berdiri, Nomensen belum pendeta. Dia masih sebagai tenaga penginjil, belum jadi pendeta. Dan akhirnya ini Bapak Ibu bisa kita bayangkan, dia dari Jerman dengan kapal Vertinax tahun 1861 dalam usianya 28 tahun. Jadi ketika dia lahir, ya, ketika Nomensen lahir, di hari lahirnya dialah meninggal Munson Liman. Juga kita tahu betapa korelasinya ketika semakin dihambat semakin merambat. Ketika Munson Liman mati, Nomensen lahir di Nordstraat. Seolah-olah Tuhan sudah ngahu parade ganti di Munson Liman, si Nomensen mak. Jadi dia berjalan berkapal selama 152 hari markapal amang nami, inanami. Naik kapal mengarungi samudra 152 hari dalam usia 28 tahun. Dan dia mengunjungi Barus tahun 1862. Hutanami do alau par Barus. Barus do. Dan kenapa Barus di peradaban terkenal? 0 km Islam di Barus. Dan Kristen juga sebenarnya di Barus. Jadi kalau kita pernah dengar orang Majus bawa kemenyan saat Yesus lahir, pertanyaannya di mana Israel ada kemenyan? Ada yang tahu dari mana Bapak Ibu? Dari Barus. Hutanami. Jadi Majusi marga libong deh. Ya. Hutanami deh, Hutanami di. Nama Puan Hamid John. Dari Barus, Kapur Barus juga seperti itu. Jadi Barus adalah salah satu pelabuhan tertua di dunia, tempat waktu itu juga Firaun mendapatkan kapur untuk pengawetan juga. Itu dari Barus, ya. Dan dia pun akhirnya mengunjungi Barus melewati pesisir Sumatera Barat. Jadi dari Padang pesisir sampai ke Barus. Dan di Barus, kenapa dia nggak bergerak di Barus? Karena pada saat itu Barus sudah sangat besar agama Islam. Islam sudah besar di situ. Akhirnya dia melanjutkan menuju Sibolga dan tanggal 23 Juni 1862 dia menuju ke Silindung. Dan di Barus dan di Sibolga Nomensen belajar bahasa Melayu dan Batak sambil mengenal budaya Batak. Tapi katanya sudah belajar dari Van der Tuk, dia belajar bahasa sehari-hari. Artinya bahasa umum saya, tapi dia lebih mendalami budayanya di Barus dan di Sibolga. Ahadu Tagading, ahadu Sarune, ahadu bahasa halak Batak, mau lemar Sarune do Tagading, tarida si malolona, dahadong beda nabirong nih, nabotar masude. Bahasa Songoni, di persejari budaya. Ahadu dalian natolu, sombamar, manatmar, dongat tubuh elek, dia pelajari itu, ya, dia pelajari bahasa Songoni. Apa itu falsafah? Azasnya, kalau tadi kita bicara Pancasila, azasnya kita Indonesia bernegara, tapi dalian natolu adalah asasnya sebagai orang Batak. Dia pelajari di situ. Setelah dipelajari Bapak Ibu, akhirnya dia mengunjungi Lembah Silindung. Dia berdoa di bukit si atas Barita. Itu yang tadi kita lihat doanya Nomensen, kalau yang pernah kasih ngolu manang namati au hok mau di dang di Tanu Batakon, di Baksau Batakon, ya. Rap dohok bangso Batak. Jadi ada juga pepatah Bapak Ibu, percakapan antara misionaris ke Papua, dia berdoa, Tuhan berkati tanah ini. Maka terberkatilah, disitulah lumbung emas terbesar, Freeport, ya. Nah, Nomensen nggak mendoakan tanah, Tuhan pasu-pasu bangsoon. Makanya orang Batak yang terberkati, tanahnya nggak begitu kan. Tapi orang Batak justru lebih powerful, karena dia memang dari awal sudah diberkati, didoakan. Nah Bapak Ibu, tahun 1864, dia membangun rumah di Said Nihuta melalui perjuangan yang sangat berat, diberi nama Huta Dami. Adong nama kea ita manginang tu Said Nihuta? Ada, oke. Itu adalah tempat pada saat itu Raja Pontas Lubentobing membuat dia tinggal di Said Nihuta, karena di Said Nihuta tempat isolasinya orang-orang yang penyakit kusta.
Dan saat itu orang yang penyakit kusta biasanya tosma hosana, mati. Karena apa? Tidak ada obatnya. Nah, Nommensen diletakkan ke situ dalam rangka apa? Supaya dia mati gitu. Tapi ini hebatnya misionaris. Jadi zaman dahulu misionaris bukan hanya belajar teologi, mereka belajar farmasi. Begitu tahu dia penyakit orang itu, pada penyakit kusta, murah don, salep 88 do obat non. Said kurap don. Begitu ada 3 hari demam, aduh demam mati, mati nama undang. Tapi Rosi Nommensen, murah don, amoxicillin, antibiotik, paracetamol, dot, vitamin C, malum. Begitu orang sembuh, maka dia dibilang, hebat mah, datu si botar mata. Hebat meh, datu si botar matai, bui malum, akan amar Said. Jadi ditempatkan di situ dalam rangka pengasingan supaya dia mati, tapi sebaliknya, the extraordinary, dia yang justru membuat orang yang sakit sembuh karena dia bawa kotak obat P3K-nya. Gitu. Dan begitu orang sembuh dia katakan, hebat mau, bui duh pamalu penau. Dan di situ Nommensen berkata, dang au na hebat di sini. Yesus do na pamalu poko. Dan akhirnya orang Batak bertanya, si Yesus, lo doh marsob batu Yesus. Olo doh mananda Yesus. Olo, itu. Jadi parjolo pargoduhan dang bapatu pahung gereja. Istilah pargoduhan bukan gereja, tapi pertama-tama adalah kesehatan, balai kesehatan, klinik. Setelah orang sembuh, Nommensen diam-diam di ruangannya dia bermain trompet. Dia bernyanyi lah. Dia bernyanyi orang, suara Adi. Halak Batak tidak pernah mendengar trompet, yang pernah dengar adalah sarune, ya. Dia berapa? Orang akhirnya penasaran. Adi, akhirnya belajar musik. Belajar orang semakin orang Batak, makanya orang Batak jago-jago main musik dan bernyanyi. Jadi orang Batak jago bernyanyi itu karena memang dari dulunya kita sudah diajari cara bernyanyi. Begitu juga dibangun sekolah. Setelah itu orang bertanya, maloh doho alani Yesus. Malum doho alani Yesus. Sehat doho alani Yesus. Maluho marede alani Yesus. Bui ho manurat alani Yesus. Akhirnya orang Said Nihuta bertanya-tanya, atong di dia Yesus. Olo doha mana ada Yesus? Betah. Tapajong gareja. Di sini hita pajupang marsauro Yesus. Disitulah pertama akhirnya dibangun gereja yang pertama, namanya gereja HKBP Dame. HKBP Dame di Said Nihuta. Itulah menjadi kenapa akhirnya dia sarma barita, jago do datu sibot termatai, hebat do datu sibot termatai. Sarma, alai barita taki, metode Nommensen takku perajana dapat anggotana. Anggo kami sonari sending dang takku perajana, takku dana naik. Ya, kami gitu. Tangkap anaknya, dapatlah orang tuanya. Makanya sekarang planning kami, fokus kami adalah membangun rumah-rumah belajar untuk anak-anak di semua daerah sending. Alam mau nggak malu nasida, sekolah, belajar, orang tuanya dapat kita tarik. 25 September 1864 disepakatilah untuk dipersembahkan ke Sobaun si atas barita di Onan Sitahuru. Ada yang tahu Onan Sitahuru? Ribuan orang datang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nommensen harus dieksekusi. Ikon pamateon nama. Karena apa? Karena dia mengganggu sistem yang ada saat itu. Sistem kekerabatan, sistem kekeluargaan, sistem masyarakat benar-benar diporak-porandakan oleh kedatangan Nommensen. Maka mereka, raja-raja, Pangituan Nihuta bersepakat, konferensi, bersinode mereka untuk memutuskan ikon pamateon nama Nommensen di Onan Sitahuru. Dan ketika dia mau dieksekusi, mau dibunuh, Bapak Ibu, Ronggur dengan sangat kuat dan mendung tiba-tiba datang. Bar! Mabiar mahalak Batak, ngaruh Ronggur. Hebat datu si botar mataon. Gagal lah akhirnya, padahal memang pada saat itu cuacanya hujan kayak gitu. Tapi orang itu semua dipandang bahwa ini ada korelasinya. Dan tahun 1871 dia akhirnya kena penyakit disentri. Mungkin kalau sekarang udah gampang obatinya ya. Penyakit disentri yang sangat parah dan akhirnya dia pasrah untuk menghadap Tuhannya.
nggak pas rohana mati na mau. Dang tarubate be di sentriku na. Alai Rosi Johansen, dia buat mamarubat tu si dipuan. Akhirnya dia kembali sembuh. Kurasa tu si dipuan pajubang tu marga Siregar dorai. Di si dipuan. 1872 dia membangun HKBP PR Raja yang sekarang ada tempat kantor pusat. Dan akhirnya dia buka tahun 18, masih sekolah Parjolo, 1873, sekolah merdalan-dalan. Sekolah yang nomaden, yang tidak tetap, diciptakan nomensen agar orang Batak bisa secepatnya menjadi guru. Jadi waktu itu diciptakan oleh dia sekolah merdalan-dalan, asadong dongannya gabe guru. Bukan dalam rangka, asadong namalu, bukan. Tapi mempersiapkan pendidikan, perlu ada tenaga. Dia buat sekolah mardalan, asa adong gabe guru, dan akhirnya siswa mendatangi nomensen di PR Raja, si Johansen di Patsurnapi itu, Mohri di Sipoholon, di mana para misionaris tersebut bertugas, dan akhirnya misionaris pun terkadang harus mendatangi siswa supaya terjadi pendidikan itu. Dan 1877 nomensen dan Johansen mendirikan sekolah guru sending di Patsurnapi itu. Berdirinya sekolah ini sekarang sebenarnya tempat yang angker. Lihat cara nomensen dan Johansen merubah mindset orang di satu tempat. Tempat yang angker justru itu dibuat HKBP. Itu juga lah kenapa orang nomensen mengambil alih, mengkonstruksi ulang kata debata. Debata. Ya, karena pada saat itu orang Batak taunya marsomba tu debata mula jadi nabolon. Dia adopsi, nggak tanggung-tanggung. Hutakko debatamui, ganti gabe Allah Tuhan debata, Tuhan Jehovah debata. Dia ambil alih supaya akhirnya terinternalisasi lah oleh orang Batak bahwa debata itu adalah Allah Israel. Dan beopung mula jadi nabolon. Itulah cara-cara dia yang sangat paten. Parsobaun di tempat Patsurnapi itu, tempat orang mameli, tempat orang bersembah, justru dibuat dia sebagai sekolah dan juga gereja. Sangat out of the box pada saat itu pemikirannya. Dan 1876 perjanjian baru diterjemahkan ke dalam bahasa Toba oleh nomensen. Dan tahun 1881 Kongsi Barman RMG tadi menetapkan nomensen menjadi eforus pertama. Dia digelari Opui. Jadi gelar Opui hanya dialamatkan kepada eforus. Ya, bukan kepada yang lain. Opui adalah gelar. Jadi bukan opung. Salah. Ya, kalau dong opung nah, alana aupi adong do puku. Hamupi adong opungmu. Setabi kamanginang. Adong bido opukta. Ale gelar Opui holantu eforus do. Jadi mau maju opurus sebesar setong dah opung dang i. Opui. Baru mepas, ya. Adong do opung boru nina. Adong do opung boru amanginang, nggak ada. Opui hanya untuk eforus, ya. Dan tahun 1881 tata gereja, tapi karena kita biasa dengan orang Batak, ya kita kalau ketemu istri eforus kita bilang opung boru, pung. Ala Somalan deh. Tahun 18 diciptakanlah tata gereja pertama oleh nomensen, coding dan Fabri. 1881. Jadi di gereja Indonesia sebenarnya tata gereja tertua adalah tata gerejanya HKBP. Tata gereja yang tertua adalah tata gereja HKBP. Dan 1886 tata gereja diterbitkan dan 1889 pendidikan khusus untuk anak perempuan oleh Suster Esther Nidam. Maaf Bapak Ibu, saya harus jelaskan ini kenapa harus khusus untuk anak perempuan. Ngiri dulu Batak, parupuan dang mar arga. Merjuji akama talu juji habis hepengna boido inataku tarwaku na parpudi. Jadi mulo talu dibuat do inatana dibuat dang boy. Boruku taruhanna. Perempuan hanya sebagai harta tidak dianggap jolma. Sangat tinggi patriarkanya. Dan itu nomensen sadar. Sadar betul dan juga Suster Esther Nedam, akhirnya dia dibuat pendidikan khusus karena perempuan saat itu nggak bisa belajar, nggak bisa sekolah. Dang boy makatai di dapur doho, mangalopa doho, payas sunjabu doho, dang boy. HP, coba kita jujur sekarang, nggak usah malu kita bapak-bapak. Sekarang dimanapun sekolah, siapa yang paling banyak, perempuan atau laki-laki? Perempuan. Lebih banyak perempuan, kecuali STM ya, STM pasti lebih banyak laki-laki. Tapi pada faktanya sekarang lebih banyak yang sekolah itu perempuan.
kalau kita buat analisis dalam Badan Pusat Statistik Nasional BPS, perempuan lebih banyak yang menduduki ranking-ranking dalam sekolahnya dibanding laki-laki. Why gitu? Kenapa? Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, 1890 inilah menjadi majalah tertua di Indonesia. Bukan di Batak ya, di Indonesia. Tepuk tangan dulu untuk SP Immanuel kita. Surat Persoalan Immanuel terbit 1890 sebagai majalah tertua di Indonesia. 1890. Tulis tangan masih ya, Mang ini tahu. Tulis tangan. Makanya orang Batak dari dulu manut tulis tangannya karena sudah biasa menulis. Ya, 1894 PL dan PB akhirnya digabungkan yang diterjemahkan oleh Nommensen dan juga Johansen. Mereka menjemahkan Nommensen dengan Johansen. Lengkaplah PL dan PB diterbitkan dalam bahasa Batak. Dan 1899 Perdonganon Mission Batak berdiri. Kenapa Perdonganon Mission Batak? Ini adalah badan sendingnya HKBP. Kalau tadi kita mendengar Kongsi Barmen adalah misinya, lembaga misinya Jerman, maka HKBP sudah mempunyai misinya sendiri. Ya, lembaga misi sending HKBP namanya PMB, Perdonganon Mission Batak, yang dibawa pertama sekali oleh pendeta Henok Lubat Tobing. Inilah menjadi penggantinya Kongsi Barmen. Ya, pada saat itu Nommensen sangat senang. Karena apa? Karena akhirnya kita bisa melepas dari UM, dari sekarang UM ya, dulu adalah Kongsi Barmen, kita bisa mendirikan badan sending kita sendiri. Tahun 1899, maka tahun depan itu jubileum 125 tahun sending HKBP. Tahun depan itu 125 tahun sending HKBP, kita akan berjubileum bersama. Dan tahun 1900 muncullah sekolah anak raja di Narumonda, perkembangannya Bapak Ibu, dan akhirnya 91 tempat ini berdiri. Seminari Sipoholon yang disebut menjadi Parsamean, nanti kita lihat. Dan kita lihat Bapak Ibu, pengorganisasian itu menjadi metode. Pertama, organisasi yang dilakukan oleh Nommensen, pengelompokan jemaat. Jadi saat itu dibuatlah pembentukan gereja rakyat, gereja-gereja rakyat, bahwa ditekankan misi menuntut kelompok-kelompok Kristen harus lampu menopang. Makanya Bapak Ibu ada namanya HKBP Simanungkalit. Ya, itu dalam rangka pengelompokan membentuk gereja rakyat. Ada HKBP Situmeang, HKBP Huta Barat, HKBP Huta Galung, membentuk kelompok-kelompok membuat gereja. Dan saat itu pengorganisasian juga dilakukan Nommensen dengan sistem onan. Jadi onan. Ya, ada yang belum tahu ya, kenapa disebut onan? Karena di sana jualan, di sana. On sadia 15 gulden. Nyan, ujungnya jadi onan. Ya, itu tahu. Kalau di tempat lain biasanya pokan. Ada yang bilang pokan kan, tapi kalau di kita bilang onan. Itu diorganisir oleh Nommensen bahwa tidak boleh ada onan hari Kamis. Kenapa? Asa dong, indah para hari Kamis. Nggak ada indah para hari Selasa per Jumat. Ya, baliknya dong ya. Sekarang ada, sekarang udah banyak. Hari Sabtu udah ada. Tapi saat itu dikonstruksi supaya hari Kamis itu tidak ada onan, asa perempuan marsiajar. Dan tidak ada onan hari Minggu. Asa sudi mar Minggu. Ale mololau kita tutup tempat niarah Pekanbaru Riau, onan rata-rata hari Minggu. Parkubun onan hari Minggu. Ya, memang kebun seperti itu. Sistem kebun, Senin Sabtu kerja kau terus, panen kau terus, hari Minggu kau onan gitu. Ini diciptakan pengorganisasian oleh Nommensen. Berdirilah jemaat-jemaat di Silindung, kelompok marga, itu dalam rangka pembentukan gereja. Dan lihat Bapak Ibu, ada seorang Uli Kosok, Dr. Uli Kosok, yang mencoba mendiskreditkan, tapi sebenarnya dia mau menjual ya. Kalau menurut saya sudah baca bukunya, dia mau menjual supaya dia terkenal. Ya gimana supaya terkenal kan terkadang membuat hal yang kontroversial. Walaupun ada benarnya, tidak semua benar. Ini Injil masuk kalau Belanda masuk, kalau Injil masuk. Lihat di Nenggolan ada penginjilan 1893. Bayangkan Bapak Ibu, lamanya hanya supaya 9 tahun ya.
9 tahun lamanya supaya ada penginjilan, supaya ada baptisan pertama. Dan setelah dibaptis, Belanda masuk Palipi. Begitu juga Ambarita. Begitu Ambarita penginjilan dimulai, ada penginjilan di Pangururan, markas Belanda pindah dari Simanindo ke Pangururan. Akhirnya begitu juga di Pangururan masuklah Belanda. Jadi Belanda selalu membonceng di dalam penginjilan. Ya, itu bagian dari glory ya yang dilakukan. Nah, Uli Kosok mengkritik bahwa Nomensem bekerja sama dengan Belanda menghancurkan. Padahal juga semerta seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Dan ada yang namanya terciptalah 3 stasi pergodungan di Nenggolan, ini di Samosir, di Nenggolan, di Pangururan, di Ambarita. Ini menjadi stasi pergodungan, menjadi percontohan. Kenapa ini sangat sentral? Makanya saat ini kalau kita lihat ke Samosir, yang 3 ini sangat maju. Di Nenggolan, Pangururan, dan Ambarita. Kenapa majunya lebih pesat? Ini hasil dari penginjilan. Hasil dari penginjilan. Dan di Nenggolan ini terjadi pergodungan berdiri, ada sekolah, ada rumah sakit HKBP ada ya Bapak Ibu ya. Kenapa ada rumah sakit? Itu sistem pergodungan yang diciptakan Nommensen seperti waktu di Said Tiuta. Ada rumah sakit, ada sekolah, ada gereja. Jadi bukan gereja pertama, bangun klinik, bangun sekolah. Setelah orang sembuh, setelah orang pintar, orang akan memuji Tuhan. Begitu juga di Pangururan dan di Ambarita sampai sekarang. Walaupun akhirnya di sini ada Ibu Erika ini tahu dulu tuh ada sekitar 200-an lebih sekolah HKBP yang akhirnya diambil alih oleh pemerintah, sekarang hanya tinggal sekitar 30-an. Kenapa diambil alih? Ya kurangnya manajemen pengelolaan. Tapi yang mau dilihat prinsipnya adalah begitu gereja, sebelum gereja tumbuh, penginjilan selalu membuat sekolah. Ini dia Bapak Ibu, ada sekolah, ada rumah pendeta, ada rumah sakit. Ini selalu menjadi perkembangan pergodungan. Dan ini menjadi 3 pusat perubahan peradaban saat itu. Ini AHA ini aturan Huria HKBP pertama kali, tata gereja kita tadi, 1881, pasal 9 dan 17 tentang sekolah, pasal 9 tergambar suasana bahwa, ini sangat hebat Bapak Ibu, pada saat itu 1881 sudah dituliskan dalam pasalnya, setiap desa yang diantara penghuninya terdapat 50 kakak, harus dibangun sekolah. Ini kenapa sekolah HKBP dulu hebat? Kenapa? Ngadong 50 kakak kita? Nggak, tapa jojong sekolah. Apa yang ngono aing do? Ngadong hepek ta adong, tabangun sopo. Inganan marpesta. Maka nagurang padita ritik di gereja lan ya, tiap hari membagi gondang imana stres kan. Apa hari Sabtu imana ikon paradehon jamita, apa takutuk ina. Tahialannya apa. Mau marjamita di bereng mas sopoi sahat tu gereja kotor maalani sampah. Makanya sekarang banyak sekali pendeta-pendeta HKBP yang motivasinya bangun sopo. Untuk apa sopo? Untuk enggak usah munafik lah. Untuk uang. Sadia sewa nai. Tarhilala. Akhirnya mazhab pergudungan terkikis. Orang ke gereja bukan mau belajar. Padahal saat itu pergodong orang ke gereja mau belajar, orang ke gereja memuji Tuhan, mau sembuh, mau berobat. Sekarang ke gereja mengalami marpesta. Ya, berlomba membangun sopo. Kecuali di Medan kan. Medan nggak mau ngambil sopo gereja, sopo Nommensen HKBP yang dipakai. Sopo Wahen ya. Aulanya jadi dipakai terus kalau ada event-event besar. Supaya tidak mengganggu pendeta-pendetanya mungkin di gereja-gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah tulisan surat yang langsung dikirim oleh Nommensen. Mungkin nggak terlihat, saya akan bacakan. Ini tulisan oleh Nommensen kepada Direktur RMG. Bagaimanakah pendapat yayasan kita tentang pendidikan guru-guru pribumi? Bila ada orang-orang yang bijaksana yang dibakar oleh api roh dari kasih Yesus, tentunya mereka dapat mengerjakan lebih baik dari kita. Menurut penilaian saya, hal ini bukan hanya alasan biaya mahal bila semuanya harus dikerjakan oleh misionaris Eropa. Tetapi mereka akan lebih baik dalam mengadakan hubungan hidup dengan bangsanya sendiri. Dengan demikian kita juga akan mendapat mengerjakan yang lain. Bangsa ini harus berdiri di atas kaki mereka sendiri. Dan guru-guru serta pengkhotbahnya mereka didik
dan biayai sendiri sebagaimana ditemukan juga dalam negeri-negeri lain. Inilah kenapa kalau menurut saya Universitas HKBP Nomensen harus memakai Nomensen. Kata Nomensen kenapa dipakai dalam rangka ini Bapak Ibu? Jadi benar-benar kita harus memandirikan orang di sini seperti yang dilakukan oleh Nomensen. Perlu guru-guru, perlu pendidik-pendidik asli bangsanya sendiri. Ya. Kenapa orang Korea sekarang menang? Karena Korea mengajarkan ke seluruh dunia bahwa budaya Korea itu hebat. Makanya dikit-dikit sekarang annyeonghaseyo, sarangeo. Sarangeo sekarang berfoto pendeta pun udah rapat pendeta nih. Sarangeo. Pendeta loh, pendeta HKBP. Ya, pendeta HKBP, sarangeo nah. Buasa ikut pakai sarangeo. Sarang burung dia tahu. Caranya Korea, saya bukan menjelekkan, tapi justru memuji, caranya Korea membumingkan budayanya luar biasa. Hingga akhirnya sekarang patronnya Korea. Kecantikan patronnya di mana Bapak Ibu? Korea. Ya, rumah sakit terkemuka di dunia, nomor 1 soal operasi plastik dan paling banyak di Korea, operasi plastik. Ya, di Korea sekarang. Budaya Korea, dikit-dikit semua Korea. Bahkan saya mau jujur, gereja Presbyterian Korea memenangi nomor 1 misionarisnya terbanyak. Misionaris gereja Presbyterian Korea sudah ada 9.000 orang. Misionarisnya. HKBP karena saya disending ya 160-an HKBP Jongjong 160 tahun, misionarisnya Noaing Holland 50 sada halak. 51 orang sending HKBP pelayannya yang mau menjadi misionaris. Korea 9.000. Dan itu bukan di Korea, disebar ke seluruh dunia. Di Riau Pekanbaru ada namanya STT Star. Sekolah Tinggi Teologi Star yang dibangun oleh orang Korea, ya, Jun Yun Ho namanya, yang masuknya ada yang kuliah di situ orang-orang kita Batak, yang disekolahkan secara gratis, belajar dari SMA misi, baru ke STT misi, cikal bakal jadi misionaris nanti. Gitu. Jadi Korea sudah, dan satu-satunya STT yang terakreditasi di Riau itu ada di orang Korea. Di mana-mana sekarang orang Korea main, ya. Lalu kita masih mentok di mana? Masih di mana gitu. Kemana misinya gitu. Seperti yang dikatakan oleh Nomensen. Nah itu bukan hanya tugas STT HKBP, bukan hanya tugas sekolah HKBP, bukan hanya tugas kampung kantor pusat, tapi juga kalau kita lihat ini, itu juga harusnya menjadi tujuan dari UHN Nomensen. UHN Nomensen Medan ataupun Siantar, khususnya kita sekarang di Medan, mencetak orang-orang yang seperti ini. Nah kita lihat corak kepribadiannya. Dalam corak kepribadian Nomensen, ya berarti berbicara tentang hidupnya yang diabdikan. Ini tadi sudah singgung oleh Pak Nelson, bahwa Nomensen orang hidupnya dia punya totalitas, dia abdikan hidupnya bagi orang lain. Dan bagi dia, kalau dimanapun ada keberadaan orang Kristen, itu harus dihayati sebagai hidup yang merindukan keadilan dan perdamaian. Gak boleh lagi ada diskriminasi, gak boleh lagi ada perasaan dia lebih hebat, diskreditkan, gak boleh, harus adil. Ya, harus ada kedamaian. Dan begitu dia mengingatkan kita bahwa bicara soal kewajiban iman selalu terkait dengan pendidikan. Maka bagi saya nonsen, omong kosong, bullshit kita bicara iman kalau tidak mengajarkan pendidikan yang baik. Itu harus sejalan. Dan itu tugas kita para pendidik Bapak Ibu, mencetak, menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang kelak akan menjadi orang yang selalu sinkron hidupnya antara imannya dengan pendidikannya. Dan itu yang mau kita lihat Bapak Ibu. Ini adalah tempat, ada yang tahu ini di mana Bapak Ibu? Di mana? Ondo Seminari, tempat kita sekarang berdiri. Iya, ini adalah tempat kita sekarang. Di mana dulu itu selalu berkaitan Bapak Ibu, orang akan menjadi pusat di sini dan ini tempat-tempat belajarnya akan kembali nanti di sini memuji Tuhan, akan kembali ini dulu di sana, ya. Ini adalah seminari pada zaman dahulu. Sekarang walaupun sudah dibongkar, artinya sudah ditata ulang, tapi lihatlah bahwa berdirinya seminari membuat pusat peradaban di Sipoholon, tempat ini zaman dahulu. Inilah
Lihat tahun Bapak Ibu, waduh luar biasa ya. Ada yang tahu di mana no mention? Ada yang tahu di mana no mention? Ondo Opwi. Ondo Opwi. Iya, Ondo Opwi no mention. Parohok kamu mah manginang parhundulna. Jadi mau lo parhundul ni misionaris songono do. Diatur. Omat tong nateal. Omat tong pacoko-coko kansa. Marga limpong mai, unang acik romuna. Lihat, ini adalah para misionaris yang berkumpul saat itu di seminari Supoholon ini untuk mendiskusikan kemana lagi kita harus mendidik. Sekolah mana lagi harus kita buka? Siapa yang harus kita ajarkan? Berkumpullah para misionaris dalam rangka itu. Lihatlah Parhudulnya Opwi. Ini yang berewokan ini panjang, pakai kacamata, ada yang pernah lihat fotonya? Inilah Gerhard van Assel, ya, Van Assel, di orang Belanda. Ya kalau ada V kan orang Belanda, tapi orang Batak nggak bisa ngomong V, jadi Van Assel gitu. Makanya guarhu dak halak Batak buiti kos manjo Freddy, Peredi, gitu. Oh Peredi sena jolo. Nah, nang pe Freddy, dang memang dok Freddy, ya marbulah Peredi, gitu. Hah? Nah, Charles itu bang, Charles itu. Kecuali orang Tartung ini susah ngomong S ya, mangkat siang dia selalu mangkat ciang, semua C. Di dia hutam, aica cimun, C semua. Mangkat ciang. Inilah bedanya Bapak Ibu. Dulu dibentuk ada dua, Tuanku Pandita. Kalau dibilang Tuanku Pandita, itu artinya pendeta-pendeta yang dari misionaris, dari luar. Tapi kalau dibilang Pandita Batak, itu artinya orang-orang pribumi orang Batak yang sudah dididik dan menjadi, dikader menjadi pendeta. Ini adalah para Tuanku Pandita, ini adalah Pandita Batak. Bah, ngalari be emang. Ya. Ya, paling terakhir aja Mang, keluarkan dulu, lama dari sini. Ya. Pendeta Batak tadi, ya, terus artinya yang mau saya katakan bagaimana pendidikan berpengaruh membentuk karakter dan sikap para didiknya. Ya, para didiknya, lihat. Oke, ya. Inilah para Pandita Batak, ini para misionaris nomensen, ya. Jadi ada nomensen dan ini adalah orang-orang yang dididik. Pandita-pandita yang sudah diajari bagaimana mereka bersikap. Ya. Jadi dulu Bapak Ibu orang Batak terus terang telanjang. Orang Batak itu telanjang, nggak pakai baju. Datanglah orang nomensen, dia buat surat ke RMG, tongos hamujo baju, ya, sian Jerman. Akhirnya di Papunguma, ima guarna burjer, buruk-buruk Jerman. Orang nomensen yang pernah kan, burjer. Dan begitu masuk ini supaya jangan terlalu serius sekali Bapak ya, saya akan ceritakan kisahnya. Ketika burjer datang, burjer datang, sekarang second ya, second atau barang monja, monsi di plaza ya. Monja, padahal kalau disebut bilang burjer. Ketika di burjer itu dikumpulkan, orang Batak disuruh mention, buat ma abit nih. Dan sangat menggelitik dan akhirnya no mention ajarkan. Karena apa? Bapak-bapak pada saat itu mengambil daster. Daster. Akaina membuat jas. Kenapa Bapak Ibu? Puasa jas. Dido akainai, asa murah mana harus. Menyusui, ya. Jadi kalau pakai jas gampang untuk menyusui. Nah kalau ama kenapa pakai daster? Tapi bahera langsung lebes, ya plong ya ama, ya plong pakai daster. Dan no mention yang mengajarkan, oh dah nggak salah, jas do tua ke bawah, daster do tua ke ina. Makanya orang Batak akhirnya pakai pakaian kalau gereja
necis, jago-jago. Karena no mention yang mengajarkan berpakaian. Ya, itu bagaimana dia mengajari peradaban. Nah, lihat Bapak Ibu, amanat agung dari Yesus. Yesus mendekati mereka berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Maka itu, pergilah, baptiskanlah mereka menjadi murid-muridku. Dan yang 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bagian saya adalah membaptis, bagian Bapak Ibu adalah ajar. Jadi ini adalah kesatuan amanat agung. Jadi jangan Bapak Ibu amang-inang pikir bahwa mengajar itu bukan amanat Yesus. Amanat Yesus langsung. Ajarlah mereka melakukan. Jadi dalam pengajaran itu tugas Bapak Ibu. Bagian saya pergilah membaptis. Dan ini yang diajarkan oleh Mensen. Maka 3 pilar inilah yang membuat HKBP berkembang sampai saat ini hasil Mensen. Karena dia selalu membawa 3 poin ini. Pekabaran Injil, kalau sudah pengajar harus dibaptis. Dan bagi orang-orang yang sudah dibaptis harus dididik. Jangan biarkan orang yang sudah dibaptis terbuang begitu saja. Tapi harus dididik. Dan itulah Bapak Ibu, kenapa Universitas HKBP No Mensen pertama kali lahir tahun 52 sebenarnya itu digaungkan di Sinode Godang. Karena respon permintaan masyarakat. Jadi No Mensen bukan karena asal didirikan, tapi karena request permintaan masyarakat dan tugas pelayanan Demand. Makanya 7 Oktober 54 bertepatan dengan ulang tahun HKBP yang ke-73 kalau nggak salah, No Mensen diresmikan. Nah, pertanyaan terakhir Bapak Ibu, apa tujuan UHN sekarang? Itu awal ya, saya bicara refleksi tanggal tujuan awal, yang sekarang apa? Apa tujuan kita yang sekarang? Saya nggak perlu Bapak Ibu jawab sekarang, tapi menjadi refleksi kita bersama saat ini setelah kita melihat, oh itu cara hidupnya No Mensen. Lalu Universitas HKBP No Mensen sekarang apa? Di mana gitu? Supaya sama-sama kita mau dalam beberapa hari ini menemukan solusi, menemukan di mana sebenarnya akar masalah. Ya, di mana masalahnya? Soal pengabdian masyarakat, kenapa kita berkurang dalam pengabdian masyarakat? Misal gitu. Apa yang terjadi? Atau jangan-jangan kita terlalu fokus dengan hal edukatifnya, tapi pengembangannya kita lupa dengan orang-orang di sekitar misalnya. Jangan-jangan UHN perlu bersending mungkin ya, saya promo juga ini. Jangan-jangan kita perlu penginjilan, perlu kerjasama dengan penginjilan misalnya, dalam rangka mencerdaskan anak-anak di daerah-daerah misalnya. Itu bisa aja dalam bentuk pengabdian, itu bisa sebagai pengabdian masyarakat, karena saya yakin dulu pun pasti itu. Kenapa? Karena UHN dulu memang dipakai oleh HKBP mencetak orang-orang yang cerdas, mengembangkan masyarakat. Ya demikianlah Bapak Ibu, saudara sekalian, kita istirahat sampai jam, ya sampai jam 1 ya Inang ya. Ya sampai jam 1, barangkali ada yang mau ditanya, ada yang mau didiskusikan, silakan Bapak Ibu, saya berikan waktu buat kita. Tapi saya mau cerita dulu sambil dengar. Tadi kita bernyanyi Hupilit Yesus Dongaki. Jadi dulu ada pendeta yang bernama Pendeta Henok Lubentobing yang mendirikan misi Batak ya, Kongsi Barman, bukan Kongsi Barman, Pardonganon Mission Batak. Dia adalah anak raja. Anak raja di Silindung ini. Nah, Tobing kan, Lubentobing di Silindung ini. Karena dia selalu berkawan dengan misionaris, akhirnya dia diajak dan tergerak hatinya supaya dia menjadi Kristen. Alay anak ni raja do, henok lebih tubingon. Jalan polo anak ni raja, dang jabar nabe dapotan akan na dihasyanganon di hutaon molo gabik malua ibanasian raja. Dia bertanya-tanya, bergejolak dalam hatinya. Itu dia doa. Molo huoloi bapakku malua ausian Kristen. Aku tidak menjadi orang Kristen lagi. Ale molo hu palua do misionarison dan anak ni raja biau. Manukun mak pak neng ihutonok kuma sibot termata. Unang mau dihutok kodo sibot termatai dan anakku beho. Dan anong jabarmu dihutakon dan anakku ho. Ina bapak natok kan. Ale bohama. Tangis imana mangingwani bebagasar rohana. Dia akhirnya berseru dengan menyanyikan
lagu itu dia berkata, "Hupilit Jesus dongaki." Karena dari jauh misionaris manggil, "Sommaho mang, Jesus ini mapilit." Dia do pilih tokku, Jesus itu manang rajai. Jesus itu manang rajai. Tangis mangedeho mahenak lo betubing. Hupilit Jesus. Hupilit Jesus dongaki. Lau mango lo ibana. Nang muruk petorop isi na muruk. Bapaknya, keluarganya, muruk. Puasa tu siho. Nang muruk petorop disi labaku ibana. Buku ED nomor 471. Di hongoluku rodia jalhu Jesus diho au mate mangolu. Di hongoluku rodia jalhu Jesus diho. Tangis maibana ditinggal homa bapakna idapoton na misionarisi ima nagawi padita parjolo sian marga lubat tobing padita Henok luban tobing. Begitu menyesakkannya dia harus meninggalkan keluarganya karena demi memilih Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu, supaya dapat kita di euforianya, hupilit Yesus dongaki, mari kita nyanyikan sekali lagi. Alibu hidu hitasi sambil menutup mata Bapak Ibu. Saya minta Bapak Ibu semua ambillah seperti posisi duduknya misionaris tadi. Saya minta Bapak Ibu pakailah posisi duduk misionaris Nomensen. Karena kita adalah Universitas HKBP Nomensen. Amin. Mari kita panggil, ambil posisi duduk kita seperti Nomensen. Biarlah kita melipat tangan kita di pangkuan paha kita. Biarlah kita menutup mata kita dan gaungkanlah dalam hatimu bahwa engkau pun dipilih oleh Yesus. Engkau dipanggil oleh Yesus bukan karena Yesus mau berbuat kepadamu. Bukan karena Yesus ingin memberikan sesuatu kepadamu. Tapi tanyakanlah dalam hatimu, Yesus mau bekerja apa dalam diriku? Sehingga aku ini bukanlah apa-apa. Aku hanyalah alatnya yang mau dipakai dia. Tetapi bagi orang lain, apa yang ingin dikerjakan Yesus pada diriku kepada orang lain? Siapakah aku? Siapakah aku? Aku dipanggil bukan karena aku yang memanggil. Aku dipilih bukan karena aku memilih. Dan menjadi pendidik, menjadi keluarga UHN Medan bukan karena aku memilih. Bukan karena ketidaksengajaan, bukan karena kebetulan. Tapi karena engkau dipilih Yesus menjadi perantara misinya. Maka marilah Bapak Ibu kita menyanyikan Hupilit Yesus dongaki sian bagas roham edehon. Dari hatimu yang paling dalam engkau berkata, engkau menyatakan Hupilit Yesus dongaki. Hupilit Yesus dongaki, lau mangolo lapaku toibana di hongoluku rodia jalhu Jesus diho
mate mangolo di hongoloku rodia tahu Jesus diho au mate mango tai diho mamusia kamanginang satonga suara mate dihon satonga suara lau mangului ibana nang buruk petorop disi ay labak kudu ibana lam gogo matai dehon sian rohata dihongoluku di hongolu rodia jalhu Jesus di ho au mate mangolu di ho au mate mang di hongoluku di ho rodia jalhu rodia jalhu Jesus diho amate mangolu. Mulai tema akan manginang. Martoba maju hita tu hita. Sekali lagi Bapak Ibu, kita mau berefleksi tentang panggilan awal, maka kita mau merefleksikan, my vocation, my calling from God. Apa panggilanku? Jangan-jangan yang membuat kita merasa, ngeluh jauh, udah jenuh, udah nggak semangat, nggak ada spiritku. Dak kubotu be, aneh ulaunuku. Jangan-jangan kita bertanya dalam hati kita seperti itu, karena mungkin panggilan kita sudah mulai samar. Marua audison, marua audi uhain. Dan sadarion, kita mau sama-sama mengingat bahwa engkau di situ bukan karena kebetulan. Bukan karena ketidaksengajaan. Nah di jauh dewata doamu. Akamang inang di jauh Kristus doamu tusi. Alaniaha, na yang pasahato ni Kristus maaka mahasiswa itu hamu. Alaniaha, mahasiswa itu haduan. Nabui, paraton berita nauli. Marhiti aka ulaun na. Bahwa ketika mereka menjadi dokter, ketika mereka nanti menjadi teknisi, ketika mereka menjadi guru, mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memberitakan cara seperti Nomensen dipakai. Dan itulah mengapa panggilan kita HKBP Nomensen bukan hanya karena dia sebagai evorus pertama, bukan karena dia adalah misionaris pertama, tapi karena kita mau UHN itu benar-benar terpatri dalam hatinya bahwa audo nomensen sonari. Audo nomensen sonari. Bohado mambain songon dari patupan nomensen dang margugu au molo mangasahod diriku. Dang margugu au molo mangasahon parbinoto aku. Alai son sinomensen na mangasahod Yesus Kristus. Aku mau mengajar seperti nomensen masakani. Amin. Martoba jus salina itu kita kau kemana? Ya, mulai tema mungkin dia kahana hurang nabui patau pahami basong oni majote akan manginang kalaupun kita punya kekurangan atik boha kapanitia di partikian inang jam 1. Oke. Saya mau minta kita untuk saling berefleksi Bapak Ibu. Silakan berikan pendapat bagi kita siapa tahu yang memberikan pendapat mau mencetuskan lagi, memberikan lagi semangat kita yang kumpul saat ini untuk saling menguatkan, ya, oke, Inang, ya, saya mohon maaf saya tidak kenal semua, bolehkah sambil memperkenalkan diri Ibu? Ya. Perkenalkan saya Cini Sihombi, saya wakil dekan 1 Fakultas Kedokteran HKBP Nomensen. Mungkin sedikit saya mau sampaikan 2 minggu yang lalu. Ini mungkin sedikit kesaksian sedikit ya Pak Pendeta, boleh ya Pak Pendeta? Boleh sekali. Jadi saya ditanyakan oleh admin saya, Bu Dokter,
kaos ibu dokter ukuran berapa. Saya nggak bertanya ini untuk apa-apa. Saya bilang, saya sebutkan ukuran saya. Tapi saya tanya, kenapa? Akhirnya saya tanya gitu, penasaran juga. Ada kegiatan, saya ikut. Saya nggak berpikir itu kegiatan apa-apa, tapi saya langsung katakan saya ikut. Dan memang yang saya rasakan, Pak Pendeta, saya sebenarnya merasa sedih. Karena terus terang saya sebagai wakil dekan satu, saya sedih dengan teman-teman dari fakultas lain. Karena hanya saya sendiri wakil dari fakultas kedokteran. Dan ini merupakan tadi hati saya juga benar-benar tergugah. Karena misi dari Nomensen tadi yang pertama adalah kesehatan. Jadi terpanggil sekali saya akan kata-kata itu. Jadi saya tadi sampaikan ke Pak Timbang ini bagus sekali. Saya juga sampai Pak Ferry ini harusnya secara berkala untuk kita fungsionaris. HKBP Nomensen tadi ditambah dari yang Pak Pendeta tadi sampaikan. Jadi kalau saya nggak panjang lebar Pak, kembali kita ke sini, mari kita bersatu karena tujuan kita tadi seperti Nomensen bilang untuk kita sebagai wakil-wakilnya Nomensen ini ke depannya bagaimana anak-anak didik kita. Mungkin itu yang saya mau sampaikan, mari kita bersatu dengan apa yang kita punya masing-masing untuk menjadikan bangsa Indonesia ini lebih maju melalui HKBP Nomensen. Itu aja Pak Pendeta. Martopak Juita Kapinang. Luar biasa ya, dari Inang, dari Fakultas Kedokteran yang akhirnya saya nggak tahu kenapa, mungkin seperti ada tek dalam hati, wah, udah HP kesehatan nih. Ulau kudu HP. Nah ikon marhite hai pason melalui medis, melalui kesehatan memberitakan firman. Memberitakan berita keselamatan bagi orang lain. Bukan hanya seorang pendeta, tapi ulau kudu HP. Ya, makasih Inang atas refleksinya. Ya. Boleh Amang? Ya, Amang ya. Ya, Amang Pangaribuan. Mau lihat guar huti bang Pangaribuan Amang. Molo huberek kami, hubereng sian naking, hu hayati. Di luar rido sukunok Amang. Moloro tantangani tuhami dosen dibully, diejek, difitnah, dituduhkan. Hubota dua lusnya sian firman Tuhan. Alai pasti Amang, saya yakin dalam perjalanan mision ini hera-hera dia mah na paling tumibo cara ni Amang menghadapi itu nanigil meluwe. Mau lihat ya Mang? Ya mau lihat ya Mang. Wah lu sih mah Mang dah, biar aku lupa. Makasih untuk Amang Pangaribuan. Aku hanya untuk sharing ya, Amang Inang maaf, sekali lagi saya bilang maaf. Dalam pelayanan kita penginjilan, gudang tantangan. Saya pas sinode gudang HKBP tahun lalu, saya terombang ambing perjalanan 6 jam naik kapal perahu dari Tanjung Pal, Riau menuju ke Kabupaten Meranti, di mana di Pulau Padang namanya Kepau Baru itu tidak ada kendaraan, ke situ hanya melalui kapal. Kapal mati, kapal saya perahu ya, perahu yang hanya muatan 5 orang perahu. Mati jam 4 sore, gak ada sinyal, gak ada makanan, gak ada minuman. Saya bertahan dari jam 4 sore sampai jam 4 pagi. Tanpa ada bantuan dan ombak besar menghampas dari tengah laut, kami harus ke pinggiran pulau. Dan kami tidak berani ke pulau itu. Kenapa? Karena nakoda kapal katakan, Amang, Pak Pendeta jangan ke situ karena pulau itu adalah tempat sarang buaya dan juga harimau Sumatera dan ular bakau. Ya, begitu kita ke situ diserang. Jadi apa kerjaan kita? Kita harus bertahan di kapal ini. Kami hantam setiap kayu pinggiran laut supaya kapal kami tidak terhempas sampai jam 4 pagi. Ya. Pada saat itu orang yang pemandu kami karena tahu saya pendeta, Pak Pendeta berdoalah. Saya dengar Yesus berdoa tenang gelombang. Ya. Bayangkan artinya dia berbicara itu dari kepolosannya. Pak Pendeta di sini kan, doakan dulu biar langsung gelombang ini selesai. Tuhan Yesus berdoa, pada saat itu langsung
Berda, bagaimana posisi saya meyakinkan dia bahwa doa itu benar, doa itu bermanfaat, padahal saya pun ketakutan. Ya, ketakutan. Hanya saya yang bisa berenang dan nakoda. 2 orang lagi tidak bisa berenang. Jangankan menolong dia, menolong hidupku aja udah hebat. Gitu. Tapi itulah kuasa doa, artinya tetap kita berdoa. Akhirnya jam 4 pagi, ada kapal nelayan ikan teri yang datang menyelamatkan. Karena apa? Karena kita buat handphone, lampunya terakhir, udah 1% lah itu. Kita gini kan ada yang lihat dari jauh, dia akhirnya datang menyelamatkan kita. Jadi dalam kesaksian itu Pak, saya mau bilang bahwa ternyata ketika saya dibully orang, saya dihina orang, dan saya mengingat siapa saya, disitulah saya sakit hati. Saya seperti itu. Kita seperti itu. Ketika orang menghina saya, naso di barutoi mana do isiau? Naso di botoi mana do aus isin? Dan ketika saya mempertimbangkan siapa diriku, apa yang ada dalam diriku, segala yang saya miliki, di situ saya sakit hati. Karena apa? Saya mempertanyakan, aing hebat tahu, seibana mambuliau. Aidang di botoi mana perjuanganku satu son, ali berani mana membuli. Nah saya mau bertanya dengan kita semua Bapak Ibu. Ini simpel pertanyaannya, sangat sederhana. Kalau Anda sakit hati, Bapak Ibu sakit hati, saya mau bertanya, mana yang lebih capek? Yang sakit hati atau yang menyakiti hati? Mana yang lebih capek? Yang? Oke, ini yang diskusi. Yang menyakiti. Ada yang lain? Yang menyakiti, yang sakit hati. Oke, sudah ada 2 opsi ya. Mana lebih capek, yang lebih lelah? Yang sakit hatinya atau yang menyakiti? Oke, Bapak Ibu, faktanya yang lebih capek adalah yang sakit hati. Kenapa? Ini pengalaman ibu-ibu. Anda sakit hati, nangis di kamar, nggak makan, nggak minum, keluar asam lambung keluar ya, naik. Sakit, capek kan? Yang menyakiti Anda lagi enak-enakan di Podomoro. Minum kopi. Diingat gak dia menyakiti Anda? Apakah dia ingat menyakiti Anda? Nothing. Dia nggak akan ingat waktu dia menyakiti Anda. Dia have fun. Tapi Anda yang tersakiti, mengurung kamar. Saya pernah menjumpai jemaat saya di Vita Insani, ya. Tensinya dia tergolong darah rendah ibu dokter, darah rendah. Tapi dia masuk rumah sakit Vita Insani, tensinya 200. Saya tanya, ay nama huwa do ninang asaimu, ay sobutu amang nina amat tahun, ay darah rendah don, alit tipu tensinya 200. Amang, nah so di botol ang padita do para mamikiri pangalahon ni amat takot do. Ala ni mamikiri pangalahon ni amat taod do, agabi tensiku naik na. Hacit tiar roh aku tu ibana. Molobo yamang tumagon mati na mau nina. Bah ina ma. Tak tahan hau manguludu amat tahun. Tumagon mati na mau. Torhudo maka manginang atong songoni menang talopik mamatangat ta. Martang yang mahita anggiat mahatop dialap Tuhan hamu. Ahidup panghiduan mu ina. Ay unang amang hatak kuri nina. Artinya amang inang yang saya mau katakan, yang lelah itu, yang sakit itu adalah yang sakit hati. Orang yang menyakiti kita tidak ingat, nggak peduli dia menyakiti hatimu. Nah, saya putar lagi pertanyaannya. Kalau tahu ternyata Bapak Ibu yang sakit hati adalah yang paling capek, pertanyaan saya, kok mau capek? That's right, that's the point. Jangan mau sakit hati. Tepuk tangan untuk kita Bapak Ibu. Ya. Jadi itulah amang pangribuan kalau kita merasa sering dibully apa segala macam, udah nggak usah pikiran. Lo mamak katai, ulakon ulauku, habiratai pardulikwi. Alanya ketika dia menyakiti, membuli dirimu saat itu, besoknya mana dia ingat. Tapi kita yang terus merenungkan kata-katanya, akhirnya broken ya. Makanya bukan sembarangan itu Tuhan menciptakan hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Mari kita gembira Bapak Ibu. Nah, tepuk tangan. Oh ya, silakan untuk Amang Charles. Terima kasih Amang Pendeta untuk kita semua hanya sekedar refleksi bagi kita yang di no mention. Saya ingin refleksi sedikit. Karena tahun
tahun 2005 bulan Maret saya akan pensiun. Jadi saya ingin berbagi pengalaman dulu. Oke, kita dengar pengalaman Bapak ini 2025. Tahun 1989 ada krisis yang sangat besar di Nomensen. Dan yang ada di ruangan ini bersama saya adalah Ibu Erika. Ada beberapa orang di situ yang ingin mengundurkan diri karena masalah di Nomensen ini. Pak Amudi sebagai rektor dipecat dan kami sebagai dosen waktu itu sepakat dengan beliau mengalami hal yang tidak menyenangkan. Ada satu orang yang pindah ke Universitas Katolik Santo Thomas, ada yang mengancam mundur. Waktu itu kami berkumpul di rumah Pak Amudi bersama Ibu Erika, Pak Jongkers dan yang lain-lain. Satu pesan Pak Amudi waktu itu, ini takdir Allah kita bekerja di Nomensen, jadi jangan kalian menyerah. Itulah yang ingatkan kepada kami dan sampai sekarang itu kami pegang. Yang kedua, Mang Pendeta, ada beberapa dosen seperti Pak Adanan, Ibu Erika, saya dan Pak Richard yang saya tahu pasti, yang dulu mendapat kesempatan jadi PNS. Ya. Dulu Pak Adanan Silebadi ini ditawarin jadi direktur atau kepala keuangan di Bank Mestika. Dan tapi dia tidak mau, dia memilih Nomensen. Saya tahu betul itu. Jadi kami ke Nomensen itu bukan karena terpaksa, Amang. Dan waktu itu Pak Amudi mengatakan, molodak kamu mengajari halak bata paruh tahun ICB. Nah itulah sampai sekarang bergiang di telinga. Walaupun beberapa janji mulus yang dikatakan pada waktu itu sampai sekarang tidak terrealisasi, tapi kami tetap setia. Itu Amang yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan. Mulate. Mulate Mamar Topak Jotu Amang Sianturi. Ya, Amang Sianturi beri kesaksian bahwa tidak ada yang karena terpaksa, tidak ada karena kecelakaan. Semua adalah dalam rancangan Tuhan ya, seperti Yeremia bahkan dalam perut, dalam kandungan pun kita sudah memang dirancang Tuhan, dipanggil Tuhan dalam panggilan untuk suatu saat akan mengabdi di Nomensen. Dan inilah waktunya, inilah saatnya kita mengabdi. Terima kasih Amang. Ya, HBBT, Kang Inang, nanti kita akan lanjutkan yang lain. Ya, bagaimana Pak Inang? Sudah? Belum? Oke, supaya jangan ngantuk, lapar, kita berdiri dulu lagi. Karena makanan pun belum ada, ya belum disediakan. Kita mari berdiri Bapak Ibu, jangan terlalu lama duduk. Udah 1,5 jam duduk, bahaya juga. Oke. Nyanyi gini, gundul gundul pacul cul gembelengan, gundul gundul pacul cul gembelengan, jeng 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 jeng. Kita nyanyi dulu sama-sama seperti itu, nanti gerakannya 3, 2 ya. Gundul gundul pacul cul gembelengan, gundul gundul pacucul gembelengan, jeng 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 jeng. Sekarang pakai gerakan, coba lihat adik-adik kita, bapak-bapak pendeta ibu ini. Ya, oke, perhatikan Bapak Ibu gerakannya. Tangan kiri di atas kepala, tangan kanan di kuping. Oke, turunnya serempak satu persatu. Oke, ya simulasi dulu. Oh,
menghadap ke sana, iya. Oke, menghadap ke sana. Perhatikan, Bapak Ibu, perhatikan. Kalau tangan kiri di atas, tangan kanan di kuping. Setiap kita bernyanyi turun satu-satu. Sa. Ya. Jadi ini turun ke pundak, kanan ke atas. Sa, naik lagi sa. Oke, balik-balik ya. Sekali lagi. Tangan kiri di atas, kepala, tangan kanan di telinga. Nanti turunnya satu-satu. Ini ke telinga, tangan kanan ke pundak. Balik lagi, gantian tangan kanan di atas, tangan kiri di pundak, tangan kanan ke atas, tangan kiri ke telinga. Oke, diulang dari tangan kiri di atas, kepala, tangan kanan di telinga. Gundul, gundul, pacul, cul, gembelengan. Gundul, gundul, pacul, cul, gembelengan. Jeng 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 jeng. Sekali lagi. Ayo sekali lagi. Pasti bisa. 1, 2, ya. Gundul gundul pacul cul gembelengan. Gundul gundul pacul cul gembelengan. Jeng jeng. Iya, saya perhatikan ada yang bisa, tapi ada yang begini. Oke, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Ya, demikianlah Bapak Ibu yang boleh kami sharingkan bersama untuk sesi ini. Kami serahkan kembali kepada panitia untuk menyesuaikan dengan schedule kita untuk kegiatan yang selanjutnya.